Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel saya, Jipang Afandi. Dan kali ini saya akan membahas masalah keharmonisan keluarga. Gimana cara untuk keluarga kita bisa harmonis, yaitu tentunya berhubungan dengan eh, hubungan suami istri secara batin, yaitu berhubungan badan. Dan tutorial ini saya bagikan untuk kalian semua, khususnya saya khususkan adalah untuk para orang-orang yang sudah menikah, sudah berkeluarga. Jadi anak kecil tidak boleh nonton, remaja pun nggak boleh nonton, meskipun itu hanya sekedar buat pengetahuan. Tidak saya anjurkan. Yang saya anjurkan adalah orang yang baru menikah, terus orang yang sudah menikah lama tapi belum mencapai kenikmatan yang sangat diinginkan. Begitu kawan. Jadi sebelum saya bagikan pengetahuan ini untuk kalian semua, kalimat yang tidak bisa saya hilangkan adalah pesan buat kalian semua. Jangan lupa selalu bahagia kawan. Oke? Langsung aja. Ada beberapa titik rangsang pada seorang wanita. Tentunya yang kita bahas sekarang adalah istri kita. Gitu. Jadi saya melihat arahan saya ini yang akan saya ceritakan ke kalian adalah pada segi tanggal. Pada segi tanggal kawan. Jadi ada menurut saya, pengetahuan saya, itu 15 tanggal yang istilahnya wajib kalian ketahui sebelum melakukan hubungan badan dengan istri kalian. Oke, yang pertama yaitu pada tanggal 1. Pada tanggal 1 itu nilai rangsang tertinggi seorang wanita terletak pada kaki sebelah kanan. Caranya, saat kalian melakukan senggama dengan istri, lebih khususkan pada kaki sebelah kanan. Dengan cara kalian elus-elus, kalian gosok-gosok secara halus di bagian kaki itu sebelah kanan. Maka wanita, si istri akan merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, pusat kenikmatan wanita terletak pada betis sebelah kanan. Caranya tetap sama. Kalian elus-elus, kalian sentuh-sentuh dengan halus bagian betis sebelah kanan itu. Maka saat wanita orgasme, dia akan sangat merasakan nikmat gitu. Dan pada tanggal yang ketiga terletak di bagian dengkul. Ini dengkul kawan. Jika kalian masih belum tahu dengkul, kalian bisa cari di Google kawan. Oke, bercanda kawan ya. Jangan tegang-tegang dulu, santai gitu. Jadi pada tanggal 3 terletak pada bagian dengkul. Pada dengkul sebelah kanan. Caranya kalian elus-elus secara lembut di bagian dengkul itu. Maka si wanita akan merasakan nikmat. Dan yang keempat, pada tanggal 4 terletak pada paha sebelah kanan. Caranya masih tetap sama. Kalian elus-elus, kalian gosok-gosok bagian paha sebelah kanan itu secara lembut. Niscaya istri kalian akan merasakan nikmat dan bisa juga dia menggelinjang keenakan. Karena pada saat tanggal 4 itu pusat rangsangan kenikmatan wanita itu terletak pada paha sebelah kanan. Oke. Dan yang kelima,
pusat rangsangan wanita terbesar itu terletak pada bagian ari-ari. Maksudnya ari-ari itu adalah di bagian pinggir kemaluan wanita. Caranya masih tetap sama, yaitu kalian gosok, kalian pegang secara halus-halus di bagian pinggir kemaluan wanita. Nah, di situ si wanita akan merasakan sangat merasakan nikmat yang luar biasa gitu. Lanjut proses yang selanjutnya pada tanggal 6. Titik rangsang wanita pada tanggal 6 itu terletak pada ketiak belah kanan. Jadi saat kalian berhubungan badan, lebih condongkan serangan kalian, serangan perang kawan, terletak pada ketiak. Caranya masih tetap sama. Kalian bisa cium ketiaknya, kalian bisa pegang halus-halus, dan tetap kalian harus konsen di bagian sebelah kanan itu, karena titik rangsangnya pada tanggal 6 itu terletak pada bagian ketiak. Oke, selanjutnya yang ketujuh, pusat titik rangsang wanita terletak pada bagian dada. Caranya kalian dekap erat-erat tubuh istri Anda pada saat tanggal 7 itu. Karena pada tanggal 7 itu pusat kenikmatan dalam bersenggama itu terletak pada bagian dada. Jadi kalian dekap erat gitu. Oke, selanjutnya pada tanggal 8 terletak di bagian payudara sebelah kanan. Jadi kalau Anda para suami-suami dan para pengantin-pengantin baru yang ingin mencapai kenikmatan yang sangat luar biasa, pada tanggal 8 itu pusat titik rangsang wanita terletak pada bagian payudara sebelah kanan. Caranya kalian pegang halus-halus, kalian remas-remas. Tapi ingat kawan ya, wanita itu sosok manusia yang lembut dan sosok wanita yang tidak ingin dikasari. Pegangnya kalian pun harus dengan cinta, jangan terlalu bernafsu gitu. Karena wanita sangat-sangat menyukai kelembutan. Jadi kalian remas-remas secara halus, kalian hayati, kalian nikmati. Dan pada saat tanggal 8 itu, karena titik rangsang terletak pada payudara bagian kanan, pasti dia akan merasakan kenikmatan. Gitu kawan. Oke, selanjutnya pada tanggal yang ke-9 terletak pada bagian mulut. Ini kawan. Jadi saat kalian berhubungan dengan istri, usahakan pada tanggal 9 itu lebih fokus pada mulutnya. Kalian cium, kalian main-mainkan pada bagian mulut itu. Insya Allah akan merasakan nikmat yang luar biasa. Oke, selanjutnya pada tanggal yang ke-10, pusat titik rangsang wanita terletak pada bagian leher. Untuk mendapatkan kenikmatan itu, caranya kalian sentuh-sentuh bagian leher, kalian cium, dan kalian mainkanlah di sekitaran leher. Maka si istri akan merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya pada tanggal 11 titik rangsang wanita terletak pada mata. Caranya kalian cium bagian mata
secara halus. Kalian pegang-pegang bagian mata secara halus, secara kontinu. Dan lebih dicondongkan pada bagian mata. Next, pada tanggal 12, pusat titik rangsang wanita terletak pada alis. Sini alis ya. Kalau yang ini bukan. Ini kawan. Ini alis. Jadi caranya kalian cium-cium di bagian alis dan lebih condongkan pada alis ya kawan. Karena tanggal 12 itu titik rangsang wanita terletak pada alis. Jadi kalian lebih, serangan yang kalian lakukan itu lebih condong ke arah situ. Niscaya wanita atau suami istri Anda maksudnya akan merasakan nikmat. Oke, yang ke tanggal 13, alhamdulillah, terletak pada jidat. Sini kawan. Caranya kalian cium jidat itu. Sini secara bertubi-tubi. Jadi lebih condongkanlah titik rangsangan yang kalian serangkan pada istri pada bagian jidat sini. Maka si istri akan merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Next, yang ke tanggal 14 itu terletak di bagian ubun-ubun. Ubun-ubun itu sini kawan. Cara melakukan yaitu dengan cara kalian pegang pen usap. Jadi ini jidat ini pen usap. Cara pelan-pelan, kalem bro, kalem. Sini. Oke kawan, pean usap. Kalau bahasa orang Jawa itu pean usap. Kalau bahasa Indonesia, kalian halus. Gitu kawan. Jadi kalian pegang secara halus. Niscaya wanita akan merasakan nikmat yang luar biasa. Next, yang terakhir yang ke-15 terletak di sekujur tubuh. Jadi titik rangsang wanita pada tanggal yang ke-15 ada di sekujur tubuh. Jadi kalian mulai dari ujung kaki itu ini kawan ya, maaf, ujung kaki sampai ubun-ubun di sini. Jadi pada tanggal 15 itu nilai rangsang wanita terletak pada sekujur badan. Kalian sudah pasti tahu kan? Yang namanya di sekitar sekujur tubuh badan yang perlu kalian lancarkan serangannya yaitu ya di sekujur badan gitu. Kecuali pada tanggal-tanggal yang lain. Itu seperti keterangan yang di atas, kalau misalnya tanggal 1 pusatnya ada di kaki sebelah kanan. Tapi berhubung ini yang tanggal 15 ada sekujur badan. Jadi kalian sentuh semuanya dari ujung kaki sampai ujung ubun-ubun. Karena disitulah puncak kenikmatan wanita, titik rangsang wanita terletak. Khusus pada tanggal 15. Kalau kalian mempertanyakan, Kak, gimana dengan tanggal 16, 17, 18, 19, 20 sesuai dengan penanggalan kalau misalnya Januari ada berapa, entah ada 31 apa 30 apa 28 gitu ya. Ya kalian kembali lagi gitu. Tanggal 16 berarti kembali ke awal lagi. Terletak pada kaki sebelah kanan. Gitu. Bukan berarti kalau tanggal 16 itu nggak ada titik rasanya, bukan. Kita kembali lagi seperti yang ke awal. Itu kawan. Jadi dari 15
tanggal yang udah saya ceritakan buat Anda-Anda semua, buat pean-pean semua yang perlu kalian ketahui, itu sebenarnya bukan hanya sekedar berhenti di situ aja kawan. Maksudnya begini, suatu hubungan keluarga, suatu keharmonisan keluarga itu secara apa bahasanya ya? Secara keseluruhan itu bukan hanya pada apa? Apa ya bahasanya ya? Bukan hanya soal seks saja kawan. Memang seks memang tidak bisa kita tinggalkan karena itu adalah kebutuhan rohani kita. Gitu. Jadi secara lain seks perlu, tapi juga adalah hal lain yang sangat perlu, yaitu kasih sayang, perhatian, dan juga tentunya berkecukupan gitu. Untuk nilai kalimat berkecukupan itu bukan harus yang mewah gitu, enggak kawan, enggak, bukan. Tapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu tidak merasa terbebani dengan segala unek-unek yang apa yang dibutuhkan gitu. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, perhatian, kasih sayang, terus saling membantu sesama anggota keluarga, kerjasama, terus saling mengerti, dan yang terakhir, sumber dari segala sumber keharmonisan keluarga adalah iman dan takwa. Ingat kawan, kalian mau ngesek apapun, kalian mau membahagiakan istri dengan uang semiliar ataupun setriliun apapun model uangnya, jika kalian tidak diimbangi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak akan ada cukupnya kawan. Uang udah banyak, seks udah setiap hari, tapi kalian masa kurang aja gitu. Tapi dengan dibaringin dengan iman dan takwa, suami ngajarin istri, yang bun, dek, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita berbuat baik, ayo kita begini. Nah, tuntunan seperti itulah yang sangat-sangat lebih dianjurkan buat suami kepada istri. Nah, disitulah akan seimbang antara perjalanan seks dan juga perjalanan kehidupan selanjutnya. Kalian pasti sudah tahu kan? Anda juga itu sudah tahu pastinya. Karena kalian melakukan hubungan badan dengan istri sudah bukan yang pertama lagi. Iya, seks seperti itu. Bukan suatu hal paling penting, bukan. Tapi itu tadi. Oke kawan, hanya itu yang bisa saya sharekan ke kalian. Semoga tutorial ini sangat membantu dan bisa bermanfaat untuk kalian. Bagi yang belum tahu, yang sudah tahu ya kalian simak aja gitu. Saya adalah manusia biasa, jauh dari kebenaran. Yang memiliki kebenaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kawan, jangan lupa bahagia, karena saya akan selalu ada buat kalian. Dan saya akan berusaha untuk membantu apa yang jadi masalah kalian selagi saya bisa. Jadi kalau kalian semua ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, silakan komen di bawah ini. Apa yang unek-unek apa yang kalian punya, monggo kalau misalnya pengen share ke saya, silakan komen
di bawah ini kawan ya. Oke, yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya, dan saya ucapkan wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.